saya Citra Rani di Citra Rani lo gitu. Kembali. Iya benar. Ketemu lagi ya dengan saya di channel YouTube Rian Rani Family Life. Kali ini saya akan membahas apa ya Naya? Oh gini. Sebenarnya awal-awalnya tuh WA-an. Mas, aku pingin wawancarain kamu, tapi tentang apa ya? Kamu tuh pinter bisa Inggris, pinter bahasa Arab, pinter ngaji, apa-apa. Terusnya dia bilang, Mbak, gimana kalau tentang bullying? Karena saat ini kan banyak bully loh. Kenapa? Emang kamu pernah dibully? Pernah! Dia pernah dibully. Terus ternyata dia juga membalas bullyingnya itu. Katanya dia, aku Mbak sampai membuat dia itu bener-bener entahlah, nanti ya kita tanya ke dia. Dan akhirnya sekarang dia berhijrah. Coba bagaimana? Hijrah coba tuh kan. Tapi sebelumnya ya kita ada di restoran. Ya adalah di mana? Lihat nih ada tanda ininya. Kenapa aku pakai jilbab sama ya? Lagian bajunya juga Iya, sama kuning sama juga. Dan tahu nggak, aku sebenarnya baru kenal dia itu baru 1 tahunan. Kita itu dulu satu tim sama Mbak Lili kemarin yang aku juga kolaps gitu tuh anak-anaknya. Sekarang aku tentang dia. Nah, gimana Mas? Kenalkan dirinya. Apa nggak usah namanya ya kayaknya? Ya, Perlu biarin nama nggak? anonim saja kayaknya. Apa? Biarin Ya, anonim. no name Siapa katanya tahu. dia anonim. Pekerjaannya itu juga anonim. Anonim. Tapi alhamdulillah dia mendapatkan kerjaan yang alhamdulillah dari beasiswa. Akhirnya ya nggak perlu cari-cari kerja, dia udah bekerja ya. Alhamdulillah. Sesuatu. Ya, jadi ini adalah Mas Nonim, tapi aku lihat Mas ya, Mas bullying ya Mas. Jangan ya, aduh jangan. Aku sebenarnya tukang bully Oh sih udah di tuh. tempatnya. Tapi enggak, tapi kalau dia omong sama aku, dia yang kalah. Dibully Tapi aku yang ya, ada. tapi kalau sudah masalah agama, aku yang kalah. Tetot. Oke, silakan Mas. Mas anonim, wis. Yes. Enggak usah ya, dia nggak mau disebutin namanya. Daripada nanti mukanya di blur, mendingan anonim. Iya, mendingan daripada kan nggak enak gitu loh, kayak nama samaran mawar gitu kan nggak enak. Aduh, kayak di blur koruptor aja tampil di TV nggak pakai di blur. Nggak pakai masker sekarang, pakai masker. Ya, Masalah aku sekarang nggak pakai say. Kenapa duduk di sini? Kenapa jilbabku sama itu kan? Jangan-jangan ditempel di sini. Oh my god, tau gitu aku tadi nggak pakai jilbab warna hijau ya. Makasih ya Mas. atau malah pakai jilbab warna itu menjadi kayak Mana? kursi. Baiklah, oke. Silakan. Ya makasih ya. Ayo, gimana pengalaman bullyingmu? Kan ini aku ingin mengupkan ini karena apa? Anakku habis gini SMP ya. Ini penting banget sih. Penting banget. Apalagi anakku habis gini SMP dan jauh dari aku nanti kan repot aku. Soalnya kalau aku ya jujur lebih baik berantem aja sekalian daripada nyakitin orang. Kalau aku. Itu apa, berantem itu apa nggak masuk ke dalam kategori bullying? Tapi kan ya sakit fisik ya, sakit fisik ya. Dan literally bullying itu ada 2 macam sebenarnya kalau mau dikategorikan ya. Baik mau secara fisik maupun secara batinnya. Artinya kita nggak nyentuh tapi kita benar-benar nyakitin hati orang gitu. Itu kalau kita sebelum aku mau cerita bullying di pengalamanku ya. Karena sebenarnya aku ini korban bully yang akhirnya jadi tukang bully. Gitu. Korban bully. Nanti ya aku tanya, bullyingnya berapa tahun kok sampai kamu jadi balas dendam? Serius. Aku itu dibully dari kecil loh, Pak. Kecil tuh umur berapa? Kecil? Parah dari SD lah. SD. Mungkin kamu pendek ya? Enggak sih. Yo, banyak hal lah. Banyak hal banget. Intinya udah beda banget lah pokoknya. Kayak di keluarga aku ini ya. Kalau mau jujur kan sebenarnya aku malu sih ngakuin ini, tapi aku harus ngakuin. Aku potong. Paling kamu paling jelek kali. Betul. Oh, ini. Sumpah kakak-kakak aku itu banyak Ganteng fansnya. semua? Dan cewek-cewek itu pada ngerebuti. Oh, ya Tapi Allah. kenapa aku enggak gitu loh. Terus ternyata alhamdulillah gitu aku nemu satu spot yang aku masih ganteng di sini. Mana? Otakku. Wih. Yang lain enggak. Oh my god. Ya enggak apa-apa lah. Akhirnya ya itu nanti yang akan mengantarkanku menjadi tukang bully yang sukses. Iya tapi bener sih, tapi emang dia pintar loh saya bener. Dia itu pintar. Atau Al-Quran ya? Apa? Kalau 30 juz ya? Masya Allah. Nggak sampai? Belum. Belum. Tapi ya 15 kali ya. Masya Allah. Ya, pokoknya Bismillah. begitulah. Karena beasiswanya dia dari situ sih sebenarnya. Terus sama apa Mas? Loh, aku dapat beasiswa itu posisi ngaji masih agak nggak bisa-bisa loh. Oh gitu. Oh bukan Jadi dari itu. justru ketika proses program di beasiswa itu aku belajar ngapalin Quran.
Wajib. Dulu awalnya Enggak, itu waktu kamu kriminal banget. Aku kan udah bilang aku tukang bully. Aku tukang bully. Aduh. Dapat beasiswa itu akhirnya tobat gitu loh Iya, iya akhirnya. benar-benar. Kayaknya dia selalu dia menghafalkan Al-Quran ini kok isinya aku semua ya, jadi aku harus bertobat. Ya dosa. Tapi sebenarnya udah ada preambul sih. Maksudnya aku baru menyadari aku salah dan jadi tukang bully itu nggak benar. Itu Di sebenarnya SMP kan apa SMA itu? Jadi Iya aku sih. posisinya kayak revenge itu terjadi di SMA. Kalau sebelum-sebelumnya aku kayak meriman aja. Aku berusaha how to be the best of me gitu loh di orang-orang. Jadi aku ya apa caranya nggak nyakitin orang, ya apa caranya bisa bergaul, bisa dapet teman. Ternyata aku baru sadar kalau diriku itu introvert Paul. Jadi nggak bisa ngobrol sama orang. Ini barusan kayak gini, alhamdulillah setelah ada hikmah di balik, setelah Ada bekerja. hikmah di balik dia baru kenal aku. Jadi akhirnya kayak lebih belak-belakan apalagi Iya. setelah ketemu Mbak Citra. Setelah ketemu aku, keriakannya dia hakiki say. Ini tips buat orang-orang yang selama ini introvert. Bisa ketemu dan ngobrol jadi temennya Mbak Citra. Auto langsung extrovert. Enggak juga. Tapi yang bisa terima pedesku say, enggak semua. Untungnya kamu iya. Untungnya aku waktu itu udah lumayan berubah jadi extrovert. Jadi ketika ketemu Mbak Citra, Enggak kaget lebih liar lagi malah. menemukan jati dirinya. Iya. Cocok lah kayak gitu. Oke, dari SD, berarti dari keluarga itu sudah kayak udah dibandingin ya. Oh, banget. Di SD masyarakat di deket rumah keluarga. itu. Mungkin dari hal itu ranking gimana itu? Oh, aku dulu bego banget ya. Beneran? Bahasanya intinya serius. Jadi aku itu kalau bisa dibilang orang mungkin IQ jongkok karena aku Kok bisa? awal-awal sekolah SD itu aku ranking 2 dari bawah. Sumpah. 2 dari bawah. Ih, itu mah keterlaluan. Parah. Dan aku pernah nggak naik kelas loh, Mbak. Iya. Gitu ya, dapat beasiswa tuh kan. Saya makanya masa lalu dijadikan pelajaran. Betul. Ya Allah, sumpah. SD itu aku nggak naik Itu kelas. gara-gara kan. apa? Karena kamu Nggak masuk 6 bulan. kenapa? Karena dibully. Enggak sih. Iya, salah satunya. Tapi sebelumnya itu aku sakit emang. Sakit. Cuman setelah itu kayak sering kena bully apa macam-macam. Sih, apa? Bulinya apa sih kok sampai akhirnya kamu kayak banyak sakit banget. hati? Contoh, yang mengena di hatimu waktu kecil. Kalau SD yang paling parah itu emang dari teman-teman ya. Karena aku dulu itu sering ikut-ikutan main bola. Ternyata nggak bisa main bola. Bola sepak. Akhirnya aku juga kayak rada trauma gitu karena selalu dikucilin. Akhirnya ada temen itu yang kayak musuhan gitu sama aku. Tapi ya alhamdulillah gitu loh. Pas kita mau lulusan kelas 6 SD itu dia udah akrab malah jadi teman sampai sekarang. Malah justru paling akrab sekarang dibandingin yang lain. Tuh, biasanya sih Malah gitu. padahal Benci kita jadi itu- cinta ya, Cin. Tapi bahaya sih dia cowok. Iya, jangan. Tapi alhamdulillah gitu lah ada beberapa teman-teman cewek itu yang masih bisa apa ya nemenin meskipun ada juga temen cowok yang nemenin juga ketika aku dibully itu. Tapi itu nggak parah sih karena rata-rata bully fisik kalau SD itu. Karena anak SD mungkin nggak kebayang mau kebayang. rencanain apa sampai gimana. Tapi ketika sudah masuk SMP, artinya bullying itu ada step by step ya. Iya. Bullying yang paling rendah menurutku itu bullying secara fisik, Mbak. Kalau sama disakiti secara fisik, mungkin luka sebentar setelah itu sembuh oke Kayak lah. Gitu. kayak berantem gitu maksudnya Betul. bukan. Iya sih Kalau- emang. Kalau pukul-pukulan gitu istilahnya selesai ya udah gitu loh. Misalnya benyok sekali Iya. oke lah. Aku sih gitu, Boy, kalau apa istilahnya kalau kayak aku gitu rebutan mainan gitu kan kadang ya udah rebutin aja. Ayo cepat. Ya, paling nangis dua-duanya. Tidak selesai. Iya. Habis gitu anu lagi salah aku gitu kalau di rumah. Enggak, aku males kalau belain salah satu kan katanya secara psikologis kan kita nggak boleh Iya, ngalah ya betul. nak sama kakak adiknya ini nggak katanya sih nggak boleh katanya Nggak psikolog bagus, tuh ya. gitu nggak boleh jadi kadang aku udah lanjutin aja gitu. Lah itu tak lanjutin ini. Misalnya aku lah setelah dari SD itu aku kan masuk SMP. Di SMP itu tak pikir itu kan SMP favorit gitu kan. Skip ya. Tadi kan aku ngomong aku bego banget di awal itu. Tapi Itu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh deh enggak sih. bego terus. Awal-awal doang. Terus ketika ketemu cewek yang tak senengi lah di saat itu emang kok SD udah paksa puber belum? belum sih, cuman aku serk aja punya gandengan. Ya Allah. Karena sekolah aku itu merger loh Mbak. Jadi aku langsung sebelahku itu ada cewek dan itu pinternya luar biasa. Selalu ranking 1 dari kelas Jadi 1. kamu merasa terpacu gitu ya? Aku nggak, jangan sampai lah aku malu sama dia gitu. Iya Mbak. bener-bener ya dia mah perempuan kan dia malu bener-bener. Masa mungkin aku cowok kalah sama cewek. Iya bener-bener. Nah, akhirnya aku mulai agak pinter dikit tuh gitu loh maksudnya. Pinter-pinter ngakali diri sendiri akhirnya kayak ya apa caranya ya? Dan sebenarnya nggak ada yang bodoh, cuma kita aja yang malas belajar atau kita malu.
sebenarnya malu menunjukkan gitu kali ya. belum punya alasan untuk menjadi bintang ini. Yes. Dan banyak anak yang seperti ini kasusnya, apalagi sekarang aku banyak lebih baik. Nah, setelah aku lulus SD itu, alhamdulillah udah akhir-akhir itu aku dapat ranking memang. Terus aku bisa masuk ke sekolah favorit Di SMP itu. Di SMP itu, alhamdulillah gitu. Pikirku temennya kan orang-orang pinter, mestinya kan nggak ada tukang kuliah. Ternyata masih ada. Cuman kayak nggak terlalu ekstrim seperti waktu SD. Karena mungkin posisinya di desa. SMP ku ada di tengah kota dan bagus, sehingga rata-rata anak-anaknya juga lebih apa ya, intelek istilahnya. Tapi ketika masuk Berarti kamu ngekos enggak tuh? enggak PP ya? masih tetap gitu. Karena rumahku di pesisir, jadi ibaratnya kayak ya Surabaya tengah sama pinggiran gitu loh. Jadi nggak terlalu masih, jauh. iya, iya. Paling Cuma 2 lama kilo. di angkot gitu. Aku Dulu jalan kaki naik aja. sepeda ontel. Baiklah. Lumayan. Kalau pagi sih oke gitu loh. Kalau Udah siang siap panas. ya Allah. Satu, apalagi lagi puasa ya saya. Parah, sumpah parah. Apalagi pulang siang kan ya. Iya. Keras Dulu kan banget. dia jam 12-an ya pulangnya. Jam setengah 1 gitu. Jadi ketika SMP itu oke lah, skip, nggak terlalu berkesan dalam artian bullying gitu. Sampai masuklah di SMA. SMA tuh Aku favorit masuk juga. SMK. Oh, SMK aku itu termasuk yang Yang SMK favorit. favorit. Aku ngambil jurusan paling favorit. Apa tuh? Lah ini awal mulanya teknik komputer jaringan. Kuliah lagi booming-boomingnya Iya, ya. waktu itu awalnya booming-boomingnya. Jadi kayak anak-anak yang pinter-pinter nilainya bagus itu ngejar ke situ semuanya. Kayak regardless mereka mau masuk kuliah atau mereka mau kerja, terus gak ngurus, pokoknya masuk ke favorit. Lah di saat itulah aku punya temen baik dari SMP yang gak keterima karena kalah dengan beberapa temenku itu yang nilainya kayak ini kayak gak Biasa. masuk. Nilainya itu hampir sempurna di dananya itu. Jadi satu angkatanku itu sekitar 500-an anak. Lah kita itu di jurusan itu hanya menerima satu kelas yang isinya 25 anak. Jadi benar-benar eksklusif banget. Dan dia nggak keterima temenku ini. Hanya karena ada beberapa anak itu 5 anak yang paling atas itu nilainya hampir sempurna, matematik 100 semua 100. Sampai nilainya itu hanya full 1. Kurangnya cuma 1 di apa gitu. Jadi nilainya hampir sempurna lah. Ternyata ketika di kelas bener-bener jauh banget dari yang tak bayangin. Dalam benakku harusnya nilai segitu, harusnya anak itu Pinter banget. brilian banget. Ternyata. Nothing. Lah saat itu anaknya emang dasarnya mahal banget kan ya. Wah, nyontek dong hasilnya. Dari nyontek. Bisa seperti Atau beli kunci jawaban. atau mungkin pakai joki, saya nggak tahu. Mana bisa SMA pakai joki. SMP waktu itu masih Oh, masih rame. toh. Tapi aku nggak mau ngomong Iya, jangan-jangan. sensitif. Masa lalu. Masa lalu biarlah. Iya, masa lalu. lalu. Buat pelajaran ya, saya. Iya itu yang penting. Orang banyak berpikir kalau masa lalu harus ditinggal jangan. Masa lalu itu dikoleksi aja. Justru dengan cara mengkoleksi itu kita bisa melihat, oh jangan sampai kita ke situ Di lagi. situ lagi ya, situ. Jadi setelah aku masuk itu, singkat cerita aku ternyata 5 anak yang paling atas itu adalah musuhku ternyata at the end of the day. Sampai saiki. Enggak. Pernah ketemu lagi nggak? Pernah sih. Dan enggak. Menurutku aku udah nggak ada feeling karena aku terakhirnya justru aku yang paling ngebully mereka. Itu tadi loh yang Ah, bilang. itu dia, itu yang Jadi aku mau revenge bertanya. Kan dia ngomong nih, dia bully tapi tak balas, Mbak. Lihat aja balasan gue ini. Ini. Jadi Tunggu. ini Kan parah. SMA tuh kan kamu dibullynya tuh gimana sih? Maksudnya Parah. ya parahnya Pak, masalah akademis, fisik atau keluarga? Lebih ke ini sih. Aku kan dulu itu apa ya sebenarnya aku orangnya kan rada eksklusif dalam artian temenku itu dikit Iya, itu tok iya. gitu. Kan memang introvert Kalau introvert itu banget. biasanya gitu, dia akan melihat dulu kalau dia Pas. cocok paling 1, 2, 3 lah. Itu temennya, lainnya teman. Oke lah, gitu. gitu. Cuman nggak terlalu intens. Nah aku ini cuman bertiga ini lah, temen-temenku ini kan anak-anaknya memang pinter sebenarnya. Cuman Kutu buku lah. iya, cuman dia nggak terlalu yang apa itu gaul gitu loh. Jadi mereka itu Tapi langsung kamu sekarang kayak- kok bisa gaul? Hah? Ya itu sudah hijrah. Hijrah itu gak cuman terus lebih alim, lebih soleh, lebih gaul juga bagian dari itu. Iya, loh. bener-bener. Karena kalau kita terlalu kuper juga negatif, nggak bagus juga. Kan? Nah, ketika aku sama mereka itu selalu bersama, akhirnya ya gitu. Mereka ini nyerang-nyerang pakai lisan, pakai fisik apa? Goblok kamu gitu. Oh, gak karuan. Terus
bahasa binatang juga dibujuk. Iya. Itu gara-gara apa? Parah banget. Enggak, misal kamu duduk nih, duduk baca apa, dasar, tutup buku, gitu-gitu. Dulu yang sampai yang paling parah itu istilahnya sampai bikin aku mengangkal banget. Aku cuma lupa kata-katanya apa karena aku nggak mau nginget-nginget keburukan Iya, orang ya juga selesai. Cuman waktu itu bikin aku marah banget dan saat itu aku udah nggak terima. Dan aku, Kamu aja nggak terima dari 3 itu? Apa sih dari per 3 itu? awalnya Apa mereka akhirnya? mereka juga nggak terima, cuman Oh. mereka nggak bertindak se ekstrim aku dan aku parah gitu loh. ketika aku ini ya tak pikir-pikir, wah kenapa sih aku selama ini kok kayak dibully dari SD, SMP, SMA. Masa aku harus diem terus kayak gitu loh. Barulah aku berpikir untuk ini nggak bisa didiemin ya kayak gini. Aku berpikir terus tak ancam mereka itu berlima itu. Saat itu juga. Iya, dan sempat, tapi sebenarnya beberapa hari ya. Jadi artinya aku nggak langsung menyimpulkan kalau mereka itu cuma bully, tapi tak biarin dulu mereka gimana, apa mereka itu cuma bercanda atau gimana. Ternyata enggak, tiap hari kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gini diem terus. Akhirnya tak lihat polanya gitu. Berarti itu di kelas 1? Iya, kelas 1. Di kelas 1 itu sudah kamu balas berarti? Kelas 1. Dan justru balasannya itu hanya berakhir 1 tahun karena setelah itu mereka dikeluarkan. Kok bisa? Gara-gara Ya, itulah. bully? Bully yang paling ekstrim aku rasakan. Apa? Mungkin tukang bully yang lain itu bulinya kayak gini ya, bikin dia sakit hati. Kalau aku nggak cukup itu menurutku, dia harus keluar dari sekolah. Dan waktu itu ada kebijakan sekolah nggak boleh mengeluarkan siswa, artinya nggak ada kebijakan drop out. Dan itu sampai di drop out gimana? Artinya bener-bener bisa melakukan itu. Itu aku breaking the limit, bener-bener breaking the limit. Gitu aku menyesal itu temen nggak lulus loh saya. Nggak cuma nggak lulus, nggak naik kelas dan keluar dari sekolah. Nah iya makanya. Dan dilarang ini apa? Jadi dari sekolah itu mengeluarkan surat keputusan tidak bisa diterima di sekolah area Jombang. Kasian banget. Banget, dan itu puas banget aku waktu itu. Jujur parah banget. Jujur parah banget.